Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimallahu ta'ala fi kitab al-i'tisami bil kitab wa sunnah min sahihi. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa hum ahlul ilmi. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab Sunnah dari sahihnya, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dalam keadaan zahirina al-haq, ay ghalibun, dalam keadaan mereka menang di atas kebenaran. Kemudian al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kelompok tersebut, siapa yang dimaksud dari satu kelompok dari umat Rasulullah yang senantiasa zahirina al-haq, menang di atas kebenaran, mashhur, nampak tidak tersembunyi di atas kebenaran. Dikatakan Imam Bukhari wahum ahlul ilmi, dan mereka itulah ahlul ilmi, ay al-ulama. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi tarjamah atau judul ini judul yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini adalah merupakan lafaz hadis. Hadis Thauban radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala dalam sahihnya, dan nanti akan dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab ini hadis yang semisal dengannya dengan lafaz sedikit berbeda, namun maknanya sama. Kemudian pernyataan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menafsirkan hadis ini atau menjelaskan siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bahwasanya akan senantiasa ada terus menerus gayung bersambut dari generasi ke generasi mereka akan senantiasa dohir di atas kebenaran. Dijelaskan oleh Imam Bukhari bahasanya mereka adalah para ulama, mereka adalah ahlul ilmi.
Mereka adalah orang-orang yang yattasifuna bi sifatil ilmi. Orang-orang yang memiliki sifat, itu sifat al-ilm. Baik mempelajarinya atau upaya untuk mendapatkannya, dan demikian juga mengajarkan dan mendakwahkannya. Ini yang akan senantiasa ada. Satu kelompok dari umat Rasulullah yang senantiasa mereka mempelajari ilmu, berpegang teguh dengannya, beramal dengannya, dan menyeru berdakwah kepadanya. Tidak akan pernah putus. Akan senantiasa ada estafet dari generasi ke generasi. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari, bahasanya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala meriwayatkan dalam sunannya, dalam Sunan Tirmidzi, meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab ini. Kemudian Al-Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis yang sebaiknya diriwayatkan Imam Bukhari di dalam bab ini, beliau memberikan keterangan. Sami'tu Muhammad bin Ismail, aku pernah mendengar Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari sebagai guru dari Imam Tirmidzi. Yaqul, kata Imam Bukhari, sami'tu Ali bin Madini yaqul. Kata Imam Bukhari, aku pernah mendengar Ali Ibn al-Madini mengatakan, hum ashabul hadis. Bahasa kelompok dari umat Rasulullah yang senantiasa akan ada zahir di atas kebenaran tersebut ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Orang-orang yang yatamassakuna bi hadisi Rasulillah. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik riwayatan ataupun dirayatan. Baik dalam meriwayatkannya, dalam memahaminya, beramal dengannya, berdakwah kepadanya. Mereka akan senantiasa dalam setiap waktu, dalam setiap zaman, dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Tidak akan pernah kosong zaman ini dari keberadaan ulama ahlul hadis yang senantiasa berpegang teguh dengan hadis Rasulullah, mempelajarinya, mengajarkannya, beramal dengannya, dan menyeru kepadanya. Walhamdulillah. Ini nikmatun min ni'amillah. Ini bukan salah satu dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Di mana Allah akan senantiasa membangkitkan dari setiap generasi para ulama yang akan membimbing umat ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membentengi umat ini dari berbagai macam al-fitan. Sehingga mereka istiqamah di atas kebenaran. Walaupun kasura al-fitan, banyak sekali fitnah yang datang menerpa umat ini silih berganti, belum selesai satu fitnah sudah datang fitnah berikutnya, ibarat ombak di lautan. Yang satu belum sampai tepi, yang berikutnya sudah menyusul. Tapi alhamdulillah min ni'amillah ala hadhil ummah, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di setiap generasi para ulama yang akan membimbing umat ini kepada jalannya. Demikian juga disebut, kalau tadi adalah pernyataan Al-Imam Tirmidzi, menukil pernyataan Imam Bukhari dari gurunya Ali bin Madini, bahasanya kelompok adalah ahlul hadis.
Kemudian disebutkan pula yang kedua oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala bahasanya al-muallif sendiri yaitu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau yang lain selain kitab Sahih, yaitu dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang ke-143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah, umat pilihan, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Kata Imam Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'al Ibad, setelah membawakan ayat tersebut, Imam Bukhari memberikan komentar, hum at-ta'ifah al-madhkurah fi hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Siapa ummatan wasata? Ummatan khiyara. Umat yang tengah, umat yang terpilih. Paling baik, paling bagus. Kata Imam Bukhari, mereka adalah kelompok yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati. Maka dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haq. Mereka adalah al-ulama, mereka adalah ahlul hadis, dan sifat mereka adalah wasata, ay khiyara. Nah, kita lanjutkan. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Ubaidullah ibnu Musa huwa al-Abasi al-Kufi. Ubaidullah ibnu Musa al-Abasi al-Kufi. Ubaidullah ibn Musa al-Abbasi al-Kufi adalah min kibari suyukhil Bukhari. Termasuk dari guru besar Imam Bukhari rahimahullahu taala. Salah satu dari guru besar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Ubaidullah ibn Musa al-Abbasi al-Kufi. Min atba'it tabi'in. Beliau termasuk dari tabi'ut tabi'in. Jadi masih masuk dalam kurun mufadalah yang dikatakan Rasulullah, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu apa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya itu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya, generasi tabi'ut tabi'in. Dan Ubaidullah ibn Musa al-Abbasi al-Kufi termasuk dari generasi tabi'ut tabi'in. Qala an Ismail an Qaisin. Ismail, syekh dari Ubaidullah ibnu Musa di sini dikatakan al-Hafidz Ibnu Hajar huwa ibnu Abi Khalidin. Ismail ibnu Abi Khalid tabi'iyun masyhur. Salah seorang tabi'in yang masyhur ya. Tapi karena kita enggak belajar ya enggak masyhur bagi kita gitu. Bukan imamnya yang enggak terkenal bukan rawi yang enggak terkenal, akan tapi kaum muslimin yang jauh dari ilmu
ilmu para salaf. Dan kita sendiri sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. An Qaisin wa Qais ibn Abi Hazimin. An Qais ibn Abi Hazim min kibari tabi'in. Termasuk dari kibaru tabi'in. Muridnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara beliau dengan Rasulullah hanya satu generasi, itu siapa? Generasi sahabat. Qais ibn Abi Hazimin beliau adalah mukhadram. Min kibari tabi'in. Mukhadram maksudnya apa mukhadram? Hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sezaman dengan Rasulullah, mu'asharah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja tidak berpeluang untuk berjumpa. Rasanya gimana kira? Sezaman Islam, masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja enggak ada kesempatan untuk berjumpa. Sempat lihat sekali saja dia sahabi. Beliau adalah sahabi. Oleh karena ini ya, para ulama mengatakan bahwa sanad hadis ini rubai, terdiri 4 rawi. Ubaidillah ibn Musa al-Abasi al-Kufi, an Ismail ibn Abi Khalid, an Qais ibn Abi Hazim, anil Mughirah. 4, tapi bisa dibilang 3. Kenapa? Karena Qais bin Abi Hazim muhadram sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saya enggak sempat lihat. Ima dikarenakan jarak atau yang lainnya. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, an Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah memegang imarah di Kufah ya, dalam beberapa kesempatan ya. Dan sanad hadis ini semuanya adalah Kufiyun. Semua adalah Kufi. Ubaidullah ibn Musa Kufi, Ismail ibn Abi Khalid dari Kufah, dan demikian juga Qais ibn Abi Hazim pun dari Kufah. Dan Mughirah juga tinggal di Kufah. Taib na'am anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku. Berarti enggak terputus, terus gayung bersambut dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, akan senantiasa ada, tidak terputus satu kelompok dari umat Rasulullah, di mana kelompok tersebut dhahirina, dalam judul ya, yaitu lafaz dari Tsauban dengan lafaz dhahirinal haq. Hatta ya'tiyahum amrullah, hingga datang kepada mereka
urusan Allah Subhanahu wa taala wa hum dhahirun. Dalam keadaan mereka dhahirun. Nampak atau ghalibun, menang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bahasa kata dhahirina, ya. Kata dhahirun di sini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, ay dhahiruna ala man khalafahum. Mereka dhahirun ay ghalibun, menang di atas orang-orang yang menyelisihi mereka. Allah akan memenangkan kelompok tersebut di atas kelompok yang lainnya. Ay anna ahlul haq al-mutamassikuna bi sunnati Rasulillah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal dengannya, menyeru kepadanya, berdakwah kepadanya. Mereka akan dhahiruna ala man khalafahum, dhahirun ghalibuna ala ghairihim. Mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelompok-kelompok yang lainnya yang menyelisih mereka. Di sini ada bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya ahlu sunnati wal jamaah mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelompok yang lainnya. Kabar gembira. Walaupun sedikit mungkin pada sebagian waktu, pada sebagian tempat mereka tak dhahirun. Dalam sebagian riwayat hadis ini, ya, dalam riwayat hadis bukan hadis ini, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain semakna dengan hadis Tsauban dalam riwayat Muslim, disebutkan oleh Rasulullah la yadurruhum man khadalahum, karena mereka menang di atas kebenaran, maka la yadurruhum man khadalahum, tidak akan memadaratkan kelompok ini, tidak akan memadaratkan ahlul hadis al-mutamassikuna bihi, berpegang teguh dengan hadis Rasulullah, menyuruh kepadanya, mereka enggak akan termadaratkan oleh orang-orang yang khadalahum, taraka nusratahum. Artinya walaupun orang meninggalkan, tidak mau memberikan pertolongan, tidak mau memberikan bantuan, maka sungguhnya ahlul hadis tersebut akan senantiasa menang di atas kebenaran. Sekalipun orang menghalangi mereka, sekalipun orang mendengki mereka dan sebagainya, la yadurruhum, tidak akan madaratkan mereka. Ini juga demikian busra dari Rasulullah. Bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Taibnam hadhihi at-ta'ifa al-mansura ad-dhahirah, kelompok yang menang lagi tertolong, ya. Kemudian tafsiran yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahasa yang dimaksud dengan wahum dhahirun, sementara mereka adalah dhahirun, ay mashhurun. Jadi kata az-zuhur, nampak, tidak tersembunyi keberadaan mereka. Mereka menang di atas al-haq dan demikian juga mereka nampak. Mashhur, ghairu mustatirin, tidak tersembunyi. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, wal awwal aula, penjelasan yang pertama lebih utama, yaitu dhahirun bi mana ghalibun.
Dan memungkinkan dua-duanya. Wahum dohirun ay ghalibun ala jami'i. Atau waif minal muslimin di atas semua ahli bidah. Bersamaan dengan itu mereka ghairu mustatirin. Tidak tersembunyi bahkan nampak kelihatan. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala ketika merojihkan tafsiran yang pertama bahasanya wahum dohirun ay ghalibun, maknanya menang di atas kelompok-kelompok yang lainnya. Beliau berdalil dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lan yabraha hadha ad-dinu qa'ima tuqatilu alaihi isabatun minal muslimin hatta taquma as-sa'ah." Agama ini akan senantiasa tegak, kokoh. Tuqatilu alaihi isabatun minal muslimin, akan ada sekelompok dari kaum muslimin yang berjihad padanya, berperang atasnya, nanti memperjuangkan. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang senantiasa akan memperjuangkan agama ini. Hatta taquma as-sa'ah, sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat, sampai ila akhir zaman. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umat Rasulullah, dari kaum muslimin yang senantiasa memperjuangkan agama ini sehingga akan menjadi tegak, terjaga. Enggak akan mungkin ketika mahma kasura al-fitan wal balaya wal mihan yang menimpa umat ini ya, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Sekalipun demikian kondisinya, maka akan tetap senantiasa ada kelompok yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Enggak mungkin al-haq terkubur dalam keadaan tanpa ada seorang pun yang berjalan di atasnya, menyeru kepadanya, memperjuangkan enggak akan mungkin. Bahkan senantiasa ada. Walaupun ahli bidah banyak, walaupun kesesatan tersebar. Ini sampai hari kiamat. Dan dipertegas lagi dengan riwayat Imam Muslim yang lainnya dari sahabat Uqbah bin Amir. Jadi di sini Al-Hafidz ketika beliau merojehkan makna yang pertama bahwa zahirun wa hum zahirun, yaitu ghalibun, mereka menang di atas kebenaran atas kelompok yang lainnya, didukung beliau berdalil dengan beberapa riwayat. Yang pertama dari riwayat Jabir bin Samurah, kemudian yang kedua beliau berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir yang ada dalam riwayat Imam Muslim juga dengan lafaz la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah qahiruna li aduwihim. Ini sharih tegas sekali. La yaqbalu ta'wilan. Bahasa yang dimaksud dengannya adalah menang. Zahirun ay ghalibun. La yaduruhum man khalafahum hatta ya'tiyahumus sa'ah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mana mereka berjuang di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, qahirina li aduwihim, dalam keadaan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Tegas nih, qahirina ala aduwihim. Ini yang memperkuat makna yang pertama, yaitu wahum dohirun wahum ghalibun. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, la yaduruhum man khalafahum, tidak akan memadaratkan mereka, tidak akan mencelakakan mereka, tidak akan menjadikan mereka rugi orang-orang yang menyelisihi mereka. Mau dihalang-halangi, maupun umat mau diprovokasi, tetap saja mereka enggak bisa. Karena sunnatullah, agama Allah mesti akan menang. Hatta ya'tiyahum as-sa'ah, sampai datang kepada mereka hari kiamat, sampai Allah tegakkan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, syahid dari hadis terhadap bab zahir.
Karena judul diambil dari nas hadis. Dan keterkaitan hadis ini dengan Kitabul I'tisam pun juga demikian zahir. Jelas. Al-Kitab Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah. Keterkaitan hadis ini dengan Kitabul I'tisam yaitu bahwasanya hadhihi ta'ifah al-mansura adz-dzahira. Kelompok yang tertolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bisababi i'tisamihim wa tamassukihim bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tertolong? Kenapa mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman ila antakumas saah ila yaumil qiyamah? Yang demikian dikarenakan mereka yatamassakun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam mempelajarinya, beramal dengannya dan demikian juga berdakwah kepadanya sehingga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya mereka bukan karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, maka mereka enggak akan tertolong. Bahkan mereka akan termasuk dari al-maghlubun yang dikalahkan. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ada beberapa faedah yang lainnya yang berenam di antaranya telah kita sebutkan tadi. Di sini ada bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini bahwasanya agama ini akan senantiasa tegak, bahwasanya kebenaran itu akan senantiasa menang kapanpun, dimanapun. Sehingga ketika seorang itu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak perlu untuk kecil hati. Enggak perlu untuk kecil hati, ya. Bahkan kita harus berbesar hati. Walaupun mungkin pada sebagian tempat kita sendiri tidak ada teman, ya. Walaupun pada sebagian tempat yang lain jumlah mereka sedikit, kita tidak perlu untuk berkecil hati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah kepada kita bahwasanya at-taifah, bahwasanya kelompok dari umat ini yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah yang lain yang kita dapatkan dari hadis ini, yaitu hadis ini merupakan dalilun min dalailin nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu di antara bukti yang menunjukkan kebenaran nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menyebutkan suatu yang belum terjadi. Menyebutkan sesuatu yang akan terjadi di umatnya ila yaumil qiyamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan yang demikian kecuali an tariqil wahyi, kecuali dari jalan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan betul terjadi apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah senantiasa ada, senantiasa terjaga dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman ila yaumil qiyamah. Kemudian berfaedah yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ahlul ilmi, keutamaan ahlul hadis. Sebagian telah dijelaskan tadi bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini, yang dimaksud Rasulullah dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, sebagian telah dijelaskan sendiri oleh Imam Bukhari dalam beberapa tempat. Pertama di sini dalam judul kitab ini beliau dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kelompok tersebut ahlu al-ilmi. Kemudian Al-Imam Tirmidzi sendiri menukil dari beliau dari Imam Bukhari dari Ali bin Madini bahwa yang dimaksud di sini adalah ahlul hadis.
Dan dalam kitab Khalqil Af'al Ibad, Imam Bukhari sendiri setelah membawakan hadis semakna dengan hadis ini dan membawakan ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, beliau mengatakan mereka adalah kelompok yang dimaksudkan dalam hadis ini. Inilah menunjukkan keutamaan ahlul hadis, keutamaan ahlu al-ilmi. Tidaklah mereka dimenangkan oleh Allah kecuali dengan sebab tamassukihim bil kitab wa sunnah. Tidaklah mereka dibela dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan mereka adalah berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirayatan wa wirayatan, dan demikian juga amala. Kemudian terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, iskal. Kalau disebutkan dalam hadis ini bahwasanya akan senantiasa ada kelompok dari kaum muslimin yang senantiasa zahirin al-haq hatta taqumat sa'a, sampai berdiri hari kiamat. Sampai Allah datangkan dan Allah tegakkan hari kiamat. Sementara disebutkan di Rasulullah dalam beberapa hadis yang lainnya bahwasanya tidaklah tegak hari kiamat kecuali inda sirari al-khalq. Tidaklah hari kiamat itu ditegakkan Allah kecuali pada umat yang paling terjelek. Bahkan dalam sebagian hatta la yuqal Allahu Allah, enggak ada satu orang pun yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini iskal, seakan tanaqud di sini. Bagaimana menjamaknya? Bagaimana menjawab atas iskal tersebut? Al-iskal tersebut atau at-tanaqud adz-dzahir, pertentangan yang zahir tersebut ya, dari kelafatnya ya, dijamak dan dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. Di antara jawabannya beliau sebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya itu anna siraral khalqi siraran nas alladzi taqumu alaihimus sa'ah yakununa fi mawdi'in mahsus. Bahwa sekelompok orang yang paling terjelek di mana hari kiamat ditegakkan sementara mereka hiduplah, ini adalah pada tempat secara khusus, ada pada sebagian tempat. Demikian. Pada sebagian tempat enggak ada, betul-betul mereka orang-orang yang terjelek. Enggak mengingat Allah, enggak menyebut nama Allah sama sekali. Wa anna mawdi'an akhar yakunu bihi ta'ifatun yuqatiluna al-haq la yaduruhum man khalafahum. Sementara di tempat yang lain, di belahan yang lain, masih ada ahli sunnah wal jamaah al-mutamassikuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah yuqatiluna al-haq, senantiasa berjuang di atas kebenaran, la yaduruhum man khalafahum. Ini di antara jamaah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, dan di sana ada jawaban-jawaban dan jamak-jamak yang lainnya, dan bisa dirujuk kepada setiap masadir yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf.